Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban besar yang ada di Pulau Jawa. Salah satunya yaitu peradaban yang ada di daerah dataran tinggi Dieng. Di mana di daerah dataran tinggi Dieng terdapat 8 candi yang tersisa pada zaman ini. Pada zaman dahulu pernah dikemukakan oleh Thomas Stamford Raffles, yaitu letnan Hindia Inggris yang pernah berada di Indonesia, membuat karya buku dengan judul The Story of Java. Di dalam buku tersebut, Thomas Stamford Raffles menyebutkan ada 400 candi yang berada di daerah dataran tinggi Dieng. Dalam buku The Indian States of Southeast Asia pada tahun 1968 oleh George Coedes dan Walter F. Vela disebutkan bahwa Candi Dieng pertama kali dibangun oleh Kerajaan Kalingga pada tahun 594 sampai 782 Masehi. Kerajaan Kalingga sendiri adalah kerajaan ataupun induk dari Kerajaan Mataram kuno atau biasa disebut dengan Kerajaan Medang. Terus mengapa Wangsa Sanjaya yang kita sebut-sebut biasanya, yaitu yang mendirikan Candi Dieng tersebut, perlu diketahui saat Kerajaan Mataram kuno ataupun saat Kerajaan Kalingga ini ada dua dinasti ataupun dua wangsa yang mempunyai kekuasaan di sini. Di situ ada Wangsa Sanjaya dan juga Wangsa Sailendra. Wangsa Sanjaya yaitu wangsa yang menganut agama Hindu, kemudian kalau Wangsa Sailendra adalah wangsa yang menganut agama Buddha. Jadi kita akan bisa melihat Candi Borobudur adalah candi yang bercorak Buddha. Tetapi di sini kita akan menguak peradaban yang ada di Candi Dieng, yaitu menganut agama Hindu. Pada umumnya Candi Dieng didirikan pada abad ke-7 sampai abad ke-8, di mana Wangsa Sailendra yang mendirikan Candi Dieng tersebut. Kita akan bisa melihat dan tahu Candi Borobudur didirikan pada abad ke-8. Ini juga hampir sama dengan Candi Dieng yang didirikan pada abad ke-7 dan juga abad ke-8. Mengapa abad ke-8 yang menjadi tolak ukur Candi Dieng berdirinya? Karena Candi Dieng itu terdapat prasasti yang pernah ada ditemukan, yaitu pada tahun 808 Masehi. Prasasti yang bertuliskan tulisan Jawa kuno. Kemudian bagaimana ditemukannya Candi Dieng tersebut dan oleh siapa Candi Dieng tersebut ditemukan kembali? Nah, pada tahun 1814, tentara Inggris pernah berkunjung ke daerah dataran tinggi Dieng. Waktu itu, tentara Inggris melihat telaga dan juga melihat di tengah-tengah telaga terdapat batu yang menongol ataupun batu yang menonjol di tengah-tengah telaga tersebut. Kemudian pada tahun 1856 oleh arkeolog Hindia Belanda yang bernama Van Kinsbergen, yaitu yang memimpin pengurasan telaga tersebut. Setelah telaga tersebut dikuras, muncullah candi yang ada di daerah dataran tinggi Dieng. Kemudian pemerintah Belanda membersihkan candi-candi tersebut. Kemudian bagaimana 400 candi yang ada di daerah dataran tinggi Dieng pada zaman dahulu sekarang menjadi hanya 8 candi yang tersisa? Menurut pembina komunitas Cagar Budaya Kabupaten Banjarnegara, Heri Purwono menyebutkan pemerintah kolonial Belanda sendiri menggunakan material candi untuk menguruk tanah dan juga untuk membuat jalan. Beberapa materi lainnya digunakan untuk pesanggrahan dan juga gudang. Namun menurut Heri Purwono sendiri tidak sepenuhnya disalahkan oleh kolonial Belanda, karena sebelum kolonial Belanda masuk di Indonesia, Raffles menyebutkan orang-orang pribumi yang ada di daerah dataran tinggi Dieng itu menggunakan candi ataupun menggunakan batu-batu yang ada di candi di daerah dataran tinggi Dieng untuk menjadikan pemukiman dan juga perumahan warga setempat. Orang-orang pada zaman dahulu, orang-orang pribumi yang mengambil batu dari Candi Dieng itu untuk menjadikan rumah dan juga pemukiman, karena bahan dari Candi Dieng itu kecil-kecil, beda dengan bahan dari yang ada di daerah Prambanan ataupun Candi Borobudur yang materialnya itu sangat besar-besar. Menurut J.F. Seltema dalam Monumental Java 1912, J.F. Seltema menceritakan pengalaman ketika berada di daerah Dieng. Di sebuah penginapan, seorang pribumi Dieng menawarkan artefak dari Candi Dieng, artefak emas dari Candi Dieng yang ukurannya sejengkal telapak tangan, menawarkan artefak sejengkal telapak tangan untuk diperjualbelikan. Maka dari itu pada zaman dahulu artefak-artefak candi yang ada di daerah Dieng itu dijarah
oleh orang pribumi sendiri diperjualbelikan maupun dibuat menjadi untuk rumah penduduk ataupun pemukiman warga, dan juga untuk menjadi jalan dan juga untuk menjadi gudang. Jika zaman dahulu di daerah Dieng tidak ada penjarahan, maka sampai sekarang mungkin masih ada banyak ratusan candi Dieng yang akan masih berdiri dengan kokoh. Tetapi karena adanya penjarahan dan juga kolonialisme Belanda pada zaman dahulu dan juga jual beli candi Dieng, maka jual beli material candi Dieng, maka pada zaman sekarang hanya tersisa 8 candi. Tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi candi Dieng sekarang hanya tersisa 8, yaitu faktor bencana alam. Faktor bencana alam sendiri karena Candi Dieng adalah candi yang di tengah-tengah dan juga dikelilingi oleh pegunungan-pegunungan tinggi Dieng, seperti ada Gunung Pakuwoco, Gunung Pau, dan juga di sana banyak kawah-kawah yang aktif pada zaman dahulu yang sering meletus dan juga sering meluapkan abu vulkanik. Dikutip dari Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pertama letusan yang ada di daerah dataran tinggi Dieng yaitu pada tahun 1450 Masehi, yaitu letusan dari Gunung Pakuwoco yang disebut dengan letusan normal. Maka dari itu, marilah kita jaga kelestarian budaya Candi Dieng yang tersisa 8 candi pada zaman ini, yang kita sudah tahu belajar tentang 400 candi yang sudah hilang. Itu hanya akan menjadi sejarah masa lalu, tetapi wajib dikenang karena sejarah itu tidak boleh dilupakan, tetapi harus kita pelajari. Karena sejarah itu tidak boleh dilupakan, tetapi harus kita pelajari. Sekian dari saya, tetap belajar dan tetap semangat.